Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ibu dosen dan teman-teman sekalian yang ada di kelas. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Nihatu Safia sebagai moderator, Yogi Rizal Pratama sebagai presentator pertama, Fira Dika Fitriyansa sebagai presentator kedua, Ahmad Nur Fairuzi sebagai presentator ketiga, Lenggani Nurwana sebagai presentator keempat, Devana Rahma Alina, Wirdatul Fa'adiyah, serta Khairatul Alfiyah. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami dengan materi yang bertemakan aldehid. Untuk selengkapnya atas penjelasan apa itu aldehid akan dijelaskan oleh presentator pertama. Poin dari sifat fisika dan kimia dari senyawa aldehid. Sifat fisika aldehid ialah titik didihnya relatif tinggi dan larut dalam air. Sedangkan sifat kimianya adalah dapat mengalami reaksi, reduksi, dan oksidasi. Aldehid atau alkanal merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain sebagai berikut. Terdapat dua sifat senyawa aldehid, yaitu sifat fisika dan kimia. Berikut sifat fisika senyawa aldehid. 1. Titik didih relatif tinggi. Pada molekul aldehid min COH terdapat gugus karbonil. Min C sama dengan O atau atom karbon yang berinteraksi dengan atom oksigen sebagai gugus fungsi. Atom karbon dan atom oksigen berikatan rangkap dua yang terdiri atas satu ikatan sigma atau satu ikatan pi disebabkan atom oksigen bersifat elektronegatif. Elektron yang dipakai bersama dengan atom karbon akan lebih tertarik ke arah atom oksigen. Hal ini mengakibatkan timbulnya dipol, sehingga bentuk molekul senyawa aldehid tidak simetris dan bersifat polar. Kemudian sesama molekulnya dapat melakukan interaksi tarik-menarik dipol-dipol, sehingga aldehid mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar lain yang setara. Dari selanjutnya yaitu yang kedua, larut dalam air disebabkan sifatnya yang polar. Adapun sifat kimia senyawa aldehid sebagai berikut. 1. Mengalami reaksi reduksi. Mengalami reaksi reduksi itu ada dua. Yang A, hidrogenasi. Aldehid dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen menghasilkan alkohol primer seperti ada yang rangkaian di bawah ini. Yang B, natrium bisulfit atau NaHSO3. Adisi aldehid dengan NaHSO3 akan menghasilkan kristal padat yang sukar larut dengan rangkaian sebagai berikut ini. Yang C yaitu hidrogen cyanida atau HCN. Adisi aldehid dengan hidrogen cyanida menghasilkan cyanohidrat seperti rangkaian di bawah ini. Yang kedua yaitu mengalami reaksi oksidasi. Mengalami reaksi oksidasi itu ada tiga. Yang A, dengan bereaksi Fehling. Aldehid yang dioksidasi oleh bereaksi Fehling CuO akan menghasilkan endapan merah bata seperti yang contoh di bawah ini. Yang B, dengan bereaksi Tollens. Aldehid yang dioksidasi oleh bereaksi Tollens AgNH2OH akan menghasilkan endapan perak seperti yang di bawah ini. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di atas. Sekarang masuk ke poin dari materi struktur kimia dari aldehid ya. Di sini aldehida merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil itu bisa dibaca dengan C sama dengan O. Gugus karbonil tersebut terletak di ujung rantai karbon induknya yang diakhiri dengan atom hidrogen. Gugus fungsi aldehida adalah RCHO, sedangkan rumus umum dari aldehida adalah CnH2NO. Terus untuk penamaan aldehida, rantai bercabang.
rantai karbon terpanjang yang memiliki gugus CHO dipilih sebagai rantai induk. Oh, jadi di sini maksudnya begini. Rantai yang terpanjang itu yang memiliki gugus CHO itu disebut rantai induknya begitu. Terus untuk penomoran dimulai dari gugus fungsi. Oh, untuk penomorannya ini dimulai dari gugus fungsi. Terus di samping itu untuk pemberian namanya itu sesuai nama cabang-cabang, tapi sesuai abjad, semisal A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu yang paling atas kan A. Ya jadi A lah yang ditaruh di depan. Terus habis itu disusun menurut abjad, kemudian nama rantai induk. Oh, contohnya seperti di bawah ini, CH3, CH2, CH dalam kurung CH3, terus CH2, terus CHO memiliki nama IUPAC 3-metil pentanal. Terus masuk ke poin dari materi reaksi senyawa aldehida. 1. Contoh reaksi oksidasi aldehid oleh kalium permanganat KMNO4. Reaksi oksidasi aldehid dengan oksidator KMNO4 dalam suasana asam menghasilkan asam karboksilat atau bisa dibaca dengan RCOOH. Reaksi oksidasi propanal menghasilkan asam propanat akan memenuhi persamaan reaksi berikut. Mungkin kalian setelah mendengar apa yang saya baca dan sedikit dijelaskan oleh saya, mungkin sudah sedikit banyak paham lah. Ini contohnya seperti di bawah ini ya, yang ada segi panjang warna putih. Nah, itu contoh reaksi oksidasi aldehid propanal oleh kalium permanganat KMNO4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu poin materi perbandingan senyawa aldehid dengan senyawa organik lain. Ciri khas dari senyawa aldehid adalah rumus struktur yang dapat bereaksi dengan larutan Behring dan Tollens. Senyawa karbonil adalah senyawa yang mengandung gugus karbonil. Senyawa karbonil meliputi senyawa alami dan buatan. Senyawa karbonil yang paling sederhana adalah alkana dan alkanon. Beberapa ciri khas yang dimiliki oleh senyawa aldehid yang membedakan dengan senyawa organik lain adalah: 1. Rumus umum dan rumus struktur aldehida mempunyai rumus umum CnH2nO dengan rumus struktur O dengan R adalah rantai karbon. Yang kedua, bereaksi dengan bereaksi Behring dan Tollens. Dengan bereaksi Behring, aldehida akan teroksidasi menjadi asam karboksilat dan membentuk endapan merah. Sedangkan dengan bereaksi Tollens, aldehida akan teroksidasi menjadi asam karboksilat dan membentuk cermin perak. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman masih kurang paham atas materi yang kami sampaikan, teman-teman sekalian bisa bertanya melalui